Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut penelitian, penyakit utama zaman ini adalah overthinking. Angkanya kurang lebih 70%. Mereka yang berusia antara 25 sampai dengan 45 tahun, bisa lebih, menderita overthinking. Jadi berpikir terlalu banyak sampai stres sendiri. Karena berpikir itu memerlukan energi yang luar biasa, yang menyedot energi dan membuat kita menjadi lemah secara mental maupun fisik. Dan sangat berbahaya. Bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Mengapa terjadi overthinking atau berpikir terlalu banyak? Menurut saya penyebabnya salah satunya adalah tidak mengetahui the nature of our mind, the nature of our body, the nature of our spirit. Kodrat dari akal budi kita, kodrat dari badan kita, dan kodrat dari roh kita tidak dikenali. Kita itu terdiri dari 3 bagian, yaitu fisik, pikiran, dan roh, atau badan, jiwa, dan roh. Badan mempunyai kodratnya sendiri, berbentuk, ada batasnya, kemudian menua, itu pasti. Sementara pikiran itu kodratnya memang berubah-ubah dan terus bergulung-gulung makin besar. Pikiran kita itu cara kerjanya lebay, melipat gandakan. Jadi kalau memikirkan sesuatu, maka kemudian dia akan mikir terus. Dan kemudian menghubungkannya dengan yang lain, lalu tidak bisa berhenti. Karena memang nature dari pikiran kita seperti itu. Memang cara kerjanya begitu. Sementara kalau roh itu cara kerjanya lebih stabil, lebih tenang. Roh itu tanpa bentuk, dan karena itu tidak menua, dan tanpa batas karena tidak ada bentuk. Bentuk itu yang membatasi. Roh kita tidak, tanpa batas, tanpa bentuk, dan tidak menua juga. Dan karena itu lebih luas, tidak seperti pikiran kita yang muyek terus. Sebetulnya pikiran yang overthinking itu karena kita menyamakan diri dengan yang bukan saya. Contohnya bagaimana? Saya adalah pejabat ini. Ya bukan, saya bukan pejabat. Itu bukan saya. Badan saya adalah saya, itu juga keliru. Jadi kalau rambutnya udah mulai memutih lalu merasa bahwa saya tua. Nah, sesuatu yang bukan diri saya tetapi saya anggap sebagai diri saya. Itu adalah pikiran yang menyebabkan kita overthinking. Wah, nanti kalau saya sudah tua, siapa yang merawat? Bagaimana kalau saya kemudian sakit? Terus bagaimana kalau saya pikun? Itu pikiran semua. Padahal itu tidak nyata. Pikiran itu pertama tidak penting dan tidak nyata. Bagaimana mungkin Romo pikiran tidak penting, tidak nyata? Buktinya apa? Buktinya pikiran itu seringkali kita lupakan. Kalau penting, tidak mungkin lupa. Coba saya tanya, siapa yang ingat tadi malam jam 10 berpikir tentang apa? Kalau ada yang ingat, hebat itu. Enggak ingat pasti. Bagaimana bisa bilang penting kalau ingat aja enggak? Siapa yang tidak tidur 3 hari? Pasti tidur itu. Nah kalau tidur itu berarti semuanya kan dilupakan. Pikiran-pikiran kita lupa. Kalau enggak lupa enggak bisa tidur. Nah kalau penting kok ditinggal tidur. Sebetulnya kita terlalu memberi nilai berlebihan terhadap pikiran. Pikiran itu enggak penting-penting amat. Penting, tetapi tidak penting-penting amat. Karena itu kita
Jangan terlalu mengandalkan pikiran kita. Karena pikiran kita itu bagian kecil dari diri kita. Kita itu terdiri dari jiwa, badan, dan roh. Atau badan, jasmani, jiwa, psikologis, pikiran, dan roh. Badan kita terbatas, pikiran kita juga terbatas. Tetapi roh tanpa batas, karena tanpa bentuk. Dan karena itu luas sekali. Maka pikiran yang terbatas itu justru muncul di dalam roh, dalam kesadaran. Boleh menganggap pikiran penting, tapi nggak penting-penting amat. Saya sudah membuktikan dengan 2 cara itu. Lalu yang penting apa? Yang penting adalah sadar. Bahkan ketika pikiran muyek, saya sadar, saya muyek. Nah, itu ada 2 saya di situ. Saya yang sadar dan saya yang muyek. Yang saya yang sebenarnya yang mana? Saya yang muyek atau saya yang sadar? Sesuatu yang saya sadari itu bukan saya. Karena saya melampaui yang saya sadari itu. Maka saya yang muyek, saya yang pikirannya overthinking, itu bukan saya. Kenapa? Karena saya bisa menyadari. Saya sadar akan diri saya yang muyek, yang overthinking. Nah, saya yang sebenarnya, saya yang sadar itu, yang luas, yang tanpa batas. Saya yang muyek itu sebetulnya adalah ego, pikiran. Yang tumbuh karena saya mengidentifikasi diri dengan yang bukan saya. Muyek itu bukan saya. Overthinking itu bukan saya. Tetapi saya menganggap itulah saya. Ego adalah saya adalah ego. Padahal tidak, saya adalah kesadaran yang jauh lebih besar di belakangnya. Maka latihannya supaya tidak overthinking adalah kalau mau tidur, coba singkirkan yang bukan saya. Gampang caranya, yaitu dengan mengetahui milik saya berarti bukan saya. Kalau saya mengatakan, this is my handphone, itu benar. Tapi kalau kemudian saya mengatakan handphone itu, this is me, oh salah itu. My handphone tidak sama dengan me. Semua yang bisa disebut dengan my itu bukan me. Nah, bisa diganti. This is my hand, ya, itu benar. Tapi kalau kemudian saya mengatakan, this is me, keliru. Saya kok tangan. This is my body, benar. Tapi kalau kemudian menunjuk badan saya mengatakan, this is me, keliru. Dengan pikiran juga sama. This is my idea, itu benar. Tapi kalau kemudian mengatakan, ide saya adalah saya, keliru. Nah, yang bukan saya itu disingkirkan. Jabatan, peranan, singkirkan semua. Karena itu hanya akan memenuhi pikiran kita dan membuat kita muyek. Dan kemudian ketika semua disingkirkan ternyata lega sekali. Saya adalah kelegaan. Saya adalah kesadaran. Saya adalah kasih. Saya adalah sukacita. Saya adalah keabadian. Saya adalah cinta yang selalu bersama dengan Allah, yang adalah kasih. Dan disitulah kemudian kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Saya yang lepas bebas, saya yang lega, saya yang bahagia, saya yang tanpa batas, saya yang abadi, saya yang selalu bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, jangan muyek. Jangan overthinking, karena itu bukan Anda. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.